Oke, teruskan apa ternyata lupa belum saya. Dan sumbernya ada 2 lagi. Ini understanding of statistics sama linear model di sini. Nah ini jadi kalau yang pakai analisis variansi tadi yang pas kualitatif tadi yang kembali dalam sama itu, kalau pakai ini lebih pas karena analisis variansi biasanya untuk yang ininya ke kualitatif lebih enak di sini karena ingin bandingin langsung kan bahwa itu sama enggak itu antara kalau pakai regresi juga bisa. Iya, ini ke regresi jadinya. Ya. Jadi berdasarkan dari definisi yang tadi, kita akan mengecek untuk masing-masing TSS-nya, SSR-nya, dan RSS-nya. TSS adalah Y asli dikurangi dengan Y bar-nya, berarti ada di sini. Y asli dikurangi dengan Y bar-nya, terus akhirnya dikuadratkan dan ditambahkan SSR ini Y hat-nya dikurangi Y bar-nya, dan RSS di sini Y asli dikurangi Y bar-nya atau RSS 2. Jadi secara umum untuk ANFA atau analisis variansnya di sini ada 2 sumber, yaitu untuk yang regresi dan ada sumber dari error. Biasanya di sini akan disingkat oleh sum of square, dan mean square adalah sum of square yang dibagi dengan derajat bebasnya. Oh, ini salah. Ini min 1. Nah, dari sini dapat dihitung untuk nilai F-nya itu 7,6 dan F tabelnya ini 4,14. Dan P-value-nya 0,009. Oke, selanjutnya dihitung koefisiennya. Dari koefisiennya sendiri itu dari definisi error tadi kita dapat mendefinisikan sebagai standar error, yaitu dari residual sum of square-nya tadi dibagi dengan derajat bebasnya dan diakarkan, dia akan dinamakan standar error atau sigma error. Ini harus dikasih tahu ya. Selanjutnya dapat didefinisikan matriks varian kovarian untuk beta adalah varian beta dan varian betanya di sini adalah si varian dari standar error tadi dikalikan dengan matriks dari X transpose X yang inverse. Di sini untuk sumbernya ada di buku halaman 30 dengan varian betanya jika diakarkan akan menjadi standar error betanya. Dan nilai T diperoleh dari nilai beta topinya dibagi dengan standar error dari masing-masing betanya. Nah, sebelumnya dari definisi tadi untuk yang sigma error di sini adalah akar dari sum of square dari residualnya dibagi dengan derajat bebasnya. Di sini akan jadi sigma errornya. Terus untuk matriks X transpose X-nya tinggal di copy aja. Selanjutnya untuk variansi dari masing-masing betanya adalah di sini perkalian dari sigma error dikuadratkan, karena ini kan sigma kan cuma standar deviasi. Yang kita butuhkan adalah variansnya, jadinya standar deviasi dikuadratkan dikali dengan matriks inverse dari X transpose X-nya. Sehingga ketemu untuk varians dari variabel X2 adalah 24, tinggal di copy. Selanjutnya untuk varians dari X4 itu 0,00 segini. Dan akhirnya standar error adalah akar dari variansnya, sehingga bisa dihitung T-value-nya yaitu dari estimasi dibagi dengan standar errornya, dan P-value-nya dapat dihitung dari distribusinya, dan untuk lower dan upper-nya dari interval konfidensinya. Nah, untuk masing-masing estimate varian standar error dan T-value-nya jika dibandingkan dengan collab akan menghasilkan hal yang sama. Di sini T-value-nya itu 3,693. Ya, sama jadinya. Dan minus 2,522. Di sini udah sama. Cuman yang bedanya di nilai F-nya masih beda nilainya. Di F itu ya.
Tinggal dicek yang samsbar regressionnya apa errornya yang Ya itu. beda. Nanti kadang ada yang kadang nggak teliti di situ. Tapi ini kalau yang di Google Sheet-nya mana? Datanya di mana naruhnya? Yang Google Sheet. Naruh datanya oh di ini yang ini. Di paling pertama, Pak. Terus X-nya oh di sini. Nah, berarti ini kalau datanya cuma ganti di sini otomatis Anda ini apa banyak harus menyesuaikan. Ya digantinya di sini, Pak, di masing-masingnya. Di Dari sini sini ada. aja kan cuma saya misalnya kalau apa oh ini cuma kalau dua variabel Iya, harus nambah itu ya kalau nambah variabel ininya ya. iya, Pak, Per ada barisnya karena kalau misalnya seperti di collab-nya kan datanya tinggal tahu segitu kan manggilnya langsung X-nya manggil kan Y-nya. Kalau ini mungkin harus per kolom itu ya, Anda harus cek. Ya, oke, saya kira masih ada lagi. Udah itu aja, Pak. Ya, ini dari berbagai channel untuk bisa cross-check apa untuk kalau saya pakai ini ya, saya kan juga sudah mencoba itu tapi masih kita sudah ketemu penyebab yang beda di mana. Belum, nanti coba dicek kalau tadi yang itu juga bagian pas F-nya kok. Nah, biasanya pilihannya tinggal di SS. Ternyata malah dua-duanya tidak ada yang bahasa itu bisa aja pada saat di karena memang memprogram jalan tapi salah itu bisa. Tapi kalau malah salah tapi malah nggak jalan, ya udah kok nggak jalan kok itu error karena secara sintak. Tapi kalau secara sintak benar, ya tetap jalan aja itu sampai hasil itu. Oke, berarti terakhir apa dikali oh nah, nanti ya silakan ada nampilkan apa aja. Tapi yang minggu depan coba ya tadi dari yang sumber data satu data pas satu sehat, moga-moga kalau enggak ya di BPS. Kalau ini tadi BPS ya, yang asli ya itu ya. Ini BPS nggak bisa itu harus di copy ya, diambil gitu ya. Tapi nggak ngentri satu-satu kan? Oh, download kan, berarti artinya kan nggak repot itu. Kalau masih harus kalau zaman saya dulu ke BPS dicatetin dulu, fotokopi masih barang mewah, terus tadi baru dimasukin itu. Oke, silakan nanti coba, silakan saya screen. Di sini saya akan melakukan soal dia. Di sini ada beberapa unit sama beberapa menit. Yaitu menghitung berapa sih lama maintenance barangnya itu selesai diperbaiki. Misalnya ini satu udah 3 menit. Seterusnya. Sama cek regresi monitor regresinya apakah ada tidak. Terus yang ke B analisis regresi metodenya kelas sampai sejauh mana. Ini saya menggunakan data layanan perbaikan komputer yang melibatkan dua variabel jumlah unit yang diperbaiki. Tujuan dari analisis ini adalah untuk bisa apakah asumsi regresi linear terpenuhi dan melakukan analisis regresi untuk menemukan kedua variabel tersebut. Aku tadi benar, itu gambarnya agak aneh tadi tuh. Iya. Kamu bikin apa tadi ini? Ini plotnya apa ini? Isi plotnya yang tadi data. Apa? Enggak, maksudnya Y-nya apa X-nya? Nanti yang di sini yang di kiki plot cuma Y-nya ya. Y-nya apa Y-nya di sini? Responnya apa Y-nya?
Residualnya. Enggak. Oh iya, bukan ada. Apa yang ini dulu, waktu mau regresikan kan Y itu apa? Kan tadi apa? Y-nya apakah waktu memperbaikinya, apa-apanya? Nah, ini kan ada X-nya mana, Y-nya mana ini? Y. Yang jadi X mana? Oh, X yang minitnya. Y-nya minusnya. Nah, yang ada gambar tadi itu yang Y apa yang X? Kalau Y-nya atau residualnya. Jadi setelah ketemu Y topinya, Anda terus risihkan kan dapat residualnya namanya itu. Makanya gambarnya kok agak aneh tadi ya, nanti dicek. Ini juga sama ini. Jadi sebenarnya sudah benar. Jadi residualnya yang di posisi residualnya yang posisi bawah ya, prediktornya yang di atasnya. Walaupun ini sebenarnya materi yang hari ini kan, gambar-gambar ininya itu. Jadi yang Y-nya aja ya, pokoknya ya residual adalah apa? Y dengan Y topi kan, itu namanya residualnya. Nah, baru minggu depan kita masalahkan X-nya. Nah, kalau aneh-aneh kayak tadi, jelas itu mungkin nggak normal nanti. Kalau nggak normal harus transformasi supaya mendekati normal. Nah, nanti pakai transformasi apa kalau mau? Tapi taruh ini ya, jadi pertama mau ngecek variansi dulu, apa normalnya, apa terus apa tadi apa nanti multikonnya atau dari korelasinya, coba di apa cek semua terus dari yang dipakainya yang mana. Dan kalau sampai ternyata ada yang tidak dipenuhi, kita agar ngatasinya gimana itu supaya masih bisa menggunakan linear ini. Gitu. Juga ada lagi yang masih mau disangka? Udah sih. Cek tadi ya yang agak aneh tadi apakah memang benar karena memang dia nggak normal. Diuji pakai apa tadi untuk normalitasnya? Ujinya apa tadi? Untuk uji normal yang sudah melakukan uji siapa tadi? Uji normalnya pakai apa? Anderson dari. Kalau yang di buku ini tadi pakai apa? Dupin Wasser bukan untuk itu. Yang di buku ini bukan Anderson dari. Sabira begitu. Nanti cari teorinya kalau ada pakai Anderson dari ya bedanya apa dengan Sabira tadi itu. Hasilnya sama enggak nanti? Yang di sana ngomong normal, di sana ngomong nggak normal lah. Nanti mulai bingung kan? Nah, nanti namanya ada power of test-nya. Kalau ada dua tes yang memberi kesimpulan berbeda, nanti bisa diinikan di statistik namanya power test-nya yang paling besar itu yang kita pilih itu. Ya oke, kalau sudah nggak ada, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Ada, oke silakan. Itu yang Bapak ada dua PDF. Yang satu boleh lihat. Mana? Yang PDF-nya Bapak itu. Yang satunya boleh lihat. Yang Itu. ini. Yang halaman 64. Oh itu yang biasanya. Ya ini yang ada R-nya yang pakai R ini. Kan nanti ada yang versi tanpa R itu sengaja ada ini. Halamannya ada beda. Yang sebelahnya ini yang apa hanya teori-teori ini. Nah, paling nggak ada bahasa pemrogramannya apa, tapi ya ada hitungan, tapi dia nggak nyarankan harus pakai R gitu. Ini buku di Google Drive ini kan ada nih. Ini sudah saya kasihkan semua kan ini? Apa enggak ya? Anda punya ini semua enggak? Iya. Sudah di-share gitu. Iya makanya nanti kalau ini kan ada banyak ini kan ini. Ya silakan untuk melihat tadi kalau mau tambahan. Tapi kayaknya untuk uji normalitasnya kadang yang tadi kan nyebut satu apa W, tapi ada yang pilih ada sendaring. Nah sekarang cari aja uji normalitas ada berapa macam sih? Ada kelompok Smirnov, ada juga ada. Nah, kan nanti mana yang memang terus apalagi yang mau di ini kan sudah bisa dapat apa
Sahabat tadi itu kan saya sampai itu sebenarnya mau nanya, Hmm? itu sampai di asumsi normalitas. Hmm. Nah kan yang diujikan emang jadi residual selisih dengan modelnya. Itu pertanyaan saya dari dulu sebenarnya sih Pak. Kenapa yang diuji itu residualnya itu harus berdistribusi normal, kenapa enggak distribusinya uniform aja? Karena ini modelnya kan Y sama dengan beta X plus epsilon kan ini. Epsilonnya harus apa? Normal, 0, sigma kuadrat. Berarti ini kalau di estimate kan jadi epsilon topi kan namanya apa? Residual. Isinya apa? Y min Y topi. Tapi kalau boleh kan? Ya boleh, tapi harus minnya apa? Ini kan? Yang susah kan itu. Kalau residual kan minnya sudah 0, tinggal variannya. Tapi kalau sudah 0, maka cek cukup variansinya kan ini. Kalau ini kan minnya ini, Y ini. Jadi kadang yang dicek juga Y-nya ada, tapi kan harus mikirkan ini, minnya nggak boleh 0 kan. Kalau minnya nggak 0, kok digambarin apa gambarnya? Kalau ini kan gambarnya 0, tapi ininya kan sigmanya. Kenapa nggak uniform? Ya boleh aja kalau mau uniform, berarti Y-nya ikut kena dampak, dia uniform. Tapi apa? Uniform apa kalau kayak gini? Kalau kan tergantung sini. Kalau ini uniform, maka ini apa? Uniform apa enggak? Misalnya, saya mempunyai epsilonnya uniform 01. Maka Y-nya apa? Kalau uniform, ekspektasi Y-nya apa? Kalau ekspektasi dari epsilonnya, uniform maksudnya ini. Variannya apa? Nah, logis enggak? Kesalahan itu uniform. Uniform artinya apa? Sepanjang ini dia nilainya apa sama kan? Peluang terjadinya kesalahan. Kalau normal pun sebenarnya masih enggak. Kenapa dianggap simetris kan? Di atas yang overdosis sama yang kurang dari dianggap sama kalau normal. Nah, kenapa normal? Karena juga dia dieksplorasi lebih mudah. Ini transformasinya, ini aja ada sudah berhenti di sini kan? Kalau ini saya ganti uniform, saya ganti misalnya Weibull, saya ganti apa log normal, saya ganti epsilon, apa saya ganti eksponensial, mungkin sudah jadi urusannya susah. Ya boleh orang ngembangin itu, tapi harus punya kepentingan bahwa errornya memang dia nggak normal. Nah, kalau kita hadapan itu, ya kita urusin di sana. Oh ternyata errornya nggak normal, ternyata errornya adalah gamma misalnya. Jadi kita harus bikin model regresi yang errornya gamma. Nah ini konstruksi teorinya semua akan terkena dampak. Dan nggak semudah kalau gunakan normal. Kalau di bidang teori antrian yang disenangi distribusi eksponensial. Karena di situ membuat jadi mudah. Kalau di Feynman itu yang disenangi yang normal dan log normal. Favoritnya karena yang biabi ini lebih mudah. Kalau maksudnya kan jadi karena semua dampaknya saya ganti dari epsilon akan berdampak ke Y-nya itu. Maka tadi kalau tahu nggak normal, harusnya ya jangan dipaksakan. Ganti aja kan. Ya kita konstruksikan model regresi, errornya nggak normal. Bangun teorinya. Harus disiplin semua tapi. Nanti apa estimatornya, beta topinya? Susah lagi. Coba di beta topinya tadi apa distribusinya? Beta topinya? Beta topinya apa distribusinya? Nah, itu ada apa statmatnya nanti kaitan ininya di. Nah, tadi sudah memperhatikan tadi kan, gara-gara itu normal jadi semua pakai apa tadi interval konfidensinya pakai T kan itu gara-gara normalnya itu. T apa masih Z ya tadi coba dia T kan kalau kan ininya jadi T itu. Kalau itu diganti nggak normal,
Yang tadi tidak jadi T itu. Beta topinya sudah beda lagi distribusinya itu. Nah, itu yang ini kan seperti itu. Oke, nanti silakan kalau mau cek dampak statementnya seperti apa. Jadi semua itu ada. Nah, inilah bahasa statement untuk jelasin itu. Makanya orang-orang yang lagi riset S3 berusaha meng-create modifikasi, ya ada komplikasi kan akibatnya itu. Tapi harus disiplin, ikuti semua dampak statementnya, tidak boleh terus tetap diganti uniform, tetap ininya pakai uji T, tadi untuk uji apa tadi? Variansinya pakai apa? F? Ya kan, F kan tadi ada uji F apa ya? Kalau ini nggak akan mungkin pakai F, kalau itu epsilon saya ganti bukan normal. Itu kayak gitu. Oke, saya kira ada cukup.